sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Walaupun kegiatan ekonomi itu beragam, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Berikut sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya atau pekerjaan orang tuanya. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Kerjasama antar negara-negara ASEAN. Suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang diakui negara-negara di dunia juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Indonesia bersama negara-negara tetangga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi atau ASEAN atau Associated of Southeast Asian Nations. ASEAN artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat PERBANA. Organisasi ini didirikan di kota Bangkok, negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui kesepakatan para wakil 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand melalui sebuah kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. ASEAN kini bertambah keanggotaannya menjadi 10 negara dengan tambahan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerjasama internasional. Demikian pula dengan negara-negara anggota ASEAN. Beberapa bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara atau kebijakan aksi bersama antar dua pihak dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Bentuk kerjasama yang kedua adalah kerjasama regional. Adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara, namun secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah tersebut, misalnya melalui ASEAN dan atau APEC. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa atau pihak dan sebagainya di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, Indonesia mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia dan Singapura dalam rangka memerangi narkoba. Kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama bidang sosial budaya ditandai dengan ASEAN Socio-Cultural Community atau OSCC atau Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Blueprint 2025 atau Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui kegiatan kerjasama yang berorientasi pada orang, ramah lingkungan, dan diarahkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. ASCC membuka peluang kerjasama di berbagai bidang, di antaranya seni dan budaya, olahraga, dan pendidikan. Pada awal terbentuknya ASEAN, kerjasama dalam bidang sosial budaya disebut sebagai kerjasama fungsional. Istilah kerjasama fungsional muncul pertama kali dalam Deklarasi Manila pada tanggal 15 Desember 1987.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut mulai dari rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Pada umumnya, negara lain tertarik dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Indonesia sebagai negara yang bersama negara-negara tetangga seperti negara-negara ASEAN menjalin kerjasama di bidang sosial budaya yang saling menguntungkan. Contohnya, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia dan lainnya. Sejak tahun 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau disingkat UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia yang membuat batik terkenal di mancanegara khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, program peningkatan kesehatan, meningkatkan kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, penerangan dan kebudayaan. Misalnya menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi, menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi, mengadakan festival lagu ASEAN, menyelenggarakan festival seni, mengadakan pekan film dan festival film, kerjasama meningkatkan pariwisata. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam, misalnya penanggulangan dampak bencana alam. Yang kelima, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Yang keenam, pembangunan kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan, misalnya acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian, perlindungan terhadap difabel atau penyandang cacat. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bertujuan meningkatkan kemampuan para ahli teknologi di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara. Pada tahun 2016, ASEAN Committee on Science and Technology atau COST telah menetapkan Asian Plan of Action on Science, Technology and Innovation atau EPAST 2016-2025. Kegiatan riset, IPTEK dan inovasi negara-negara ASEAN harus mengacu pada EPAST 2016-2025 tersebut. Kerjasama di bidang IPTEK ini diawali oleh 5 negara anggota ASEAN sepakat membahas peningkatan kerjasama bidang IPTEK dan inovasi. Indonesia yang diwakili Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti menjadi focal point ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COST, senantiasa memberikan dukungan bagi kegiatan riset serta pengembangan IPTEK dan Inovasi Nasional ASEAN atau IPTEK in ASEAN. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan subkomite ASEAN untuk infrastruktur sains dan teknologi dan pengembangan sumber daya atau SCIRD yang ke-52 atau the 52nd Meeting of ASEAN Subcommittee on Science and Technology Infrastructure and Resource Development atau SCIRD. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya ialah suatu proses memunculkan sebuah gagasan atau ide
yang kemudian disepakati serta digunakan sebagai pedoman bersama. Kita harus selalu waspada dan cermat dalam menyikapi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mempunyai peran besar sebagai filter sekaligus motor penggerak yang tidak tergantikan. Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Bapak Tri Sutrisno mengatakan bahwa bila suatu bangsa tidak memiliki ideologi yang kalau ditarik secara praktis akan menjadi pandangan hidup, tentu tidak akan memiliki arah. Bila terkena penetrasi paham lainnya akan mudah terguncang. Namun, bila punya pandangan hidup, tentu apapun yang masuk akan mudah disaring. Bangsa Indonesia harus memiliki jati diri yang kuat. Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menanamkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Globalisasi selain berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan juga melahirkan dampak positif dan negatif dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak positif dalam aspek ini adalah kita dapat belajar dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Produk-produk pada gambar di atas ialah contoh produk yang mendunia. Produk yang mendunia artinya kita bisa memperolehnya dengan mudah walau berbeda tempat. Hal ini dikarenakan saat ini berada pada zaman global. Globalisasi di bidang iptek menghasilkan penemuan baru yang menggeser alat tradisional dengan produk-produk modern. Contoh, alat rumah tangga yang terbuat dari bambu diganti dengan plastik. Barang dari tanah liat diganti dengan aluminium. Alat transportasi tradisional diganti dengan kendaraan bermesin. Alat komunikasi dengan handphone, telepon, faksimil, dan sebagainya. Kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Kerjasama ASEAN dalam pembangunan politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik, dan supremasi atau kekuasaan tertinggi hukum. Selain itu juga untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atau dasar dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab negara-negara anggota ASEAN. Dan pada akhirnya akan tercipta sebuah kelompok masyarakat negara-negara ASEAN yang sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Dalam membentuk norma-norma, ASEAN bertujuan agar seluruh negara anggota ASEAN dapat menjalankan norma-norma tersebut. Pelaksanaan norma-norma tersebut demi mengkonsolidasikan atau memperteguh dan memperkuat solidaritas, kekompakan, dan harmoni ASEAN dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai, demokratis, toleran, partisipatif, dan transparan di Asia Tenggara. Kerjasama bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya dunia. Kerjasama bidang ini ditandai dengan pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Kerjasama dalam pengembangan politik tersebut akan membawa ke kedewasaan unsur dan institusi politik di ASEAN, di mana rasa solidaritas antar negara terhadap sistem politik, budaya, dan sejarah akan lebih baik. Solidaritas antar negara tersebut dapat dicapai melalui pembentukan dan pembagian norma. Para pemimpin ASEAN membangun apa yang telah dikonstruksikan atau disusun selama bertahun-tahun di bidang kerjasama politik dan keamanan, sehingga telah sepakat untuk membentuk ASEAN Political Security Community atau APSC. APSC bertujuan memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup dalam damai satu sama lain
dan dengan dunia di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Anggota komunitas berjanji secara eksklusif mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perbedaan intraregional dan menganggap keamanan mereka terkait secara fundamental satu sama lain dan terikat oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan bersama. Hal ini memiliki komponen yaitu perkembangan politik, membentuk dan berbagi norma, pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian pasca konflik, dan mekanisme pelaksanaannya. Kerjasama dalam pengembangan politik tersebut akan membawa ke kedewasaan unsur dan institusi politik di ASEAN, di mana rasa solidaritas antar negara terhadap sistem politik, budaya, dan sejarah akan lebih baik. Solidaritas antar negara tersebut dapat dicapai melalui pembentukan dan pembagian norma. Para pemimpin ASEAN membangun apa yang telah dikonstruksikan atau disusun selama bertahun-tahun di bidang kerjasama politik dan keamanan, sehingga telah sepakat untuk membentuk ASEAN Political Security Community atau APSC. APSC bertujuan memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup dalam damai satu sama lain dan dengan dunia di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Anggota komunitas berjanji secara eksklusif mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perbedaan intraregional dan menganggap keamanan mereka terkait secara fundamental satu sama lain dan terikat oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan bersama. Hal ini memiliki komponen yaitu perkembangan politik, membentuk dan berbagi norma, pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian pasca konflik, dan mekanisme pelaksanaannya. Bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik. Yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, berkomitmen untuk saling menghormati terhadap kemerdekaan wilayah kedaulatan negara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, serta melakukan penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secara damai. Yang kedua, ikut bekerja sama dalam penanggulangan NABSA atau narkotika, psikotropika, dan zat aditif di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan perangkat keamanan negara senantiasa berupaya menanggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya atau NABSA, baik yang masuk ke Indonesia maupun mencegah peredaran barang-barang tersebut dari Indonesia ke kawasan negara Asia Tenggara lainnya. Di tingkat regional, ASEAN dibentuk Badan Regional di Asian Senior Official on Drugs atau ASOD. ASOD sendiri bertugas untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba serta pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba. Secara resmi, organisasi ASOD didirikan pada tahun 1984 yang kemudian menghasilkan rencana aksi ASEAN terhadap pengendalian penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pada pertemuan di bulan Oktober tahun 1994 disepakati untuk memfokuskan rencana aksi tersebut ke dalam 4 bidang prioritas, yaitu pendidikan, pencegahan, terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum, serta penelitian. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam menanggulangi narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan yang terjadi di Asia Tenggara merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh ASEAN. Adanya penyalahgunaan ancaman kepada setiap negara-negara di Asia Tenggara, walaupun level ancaman yang dihadapi masing-masing negara berbeda satu sama lain, menimbulkan suatu ancaman disebabkan karena fenomena penyalahgunaan narkotika ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang diindikasikan sebagai kejahatan yang terjadi lintas batas negara. Adanya fenomena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya ini tentu saja mendorong ASEAN untuk mengambil tindakan penanggulangan. Namun untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri atau hanya dilakukan oleh satu negara, namun harus dilakukan secara bersama-sama sehingga menuntut adanya bentuk kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara.
Fenomena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan yang terjadi di Asia Tenggara tentu saja menyangkut sekuritisasi negara-negara anggota ASEAN. Di samping itu, sifat dari penyalahgunaan tersebut juga termasuk ke dalam kejahatan transnasional. Level ancaman keamanan yang dialami setiap negara Asia Tenggara akibat narkotika dan obat-obatan berbahaya ini tidak sama satu sama lain. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama yang dibukukan dalam kerjasama internasional di antara negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN, yang khusus membuat pengaturan maupun kebijakan terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Memang, permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan telah terjadi sejak lama dan telah menjadi fokus utama ASEAN sejak tahun 1972. Ketika kala itu ASEAN mengeluarkan kebijakan terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pada pertemuan ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Abuse yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Sejak kebijakan pertama ASEAN saat itu hingga kebijakan terakhir ASEAN terkait penanggulangan masalah narkoba, yakni dengan dikeluarkannya Komitmen Drug Free ASEAN 2015, telah menunjukkan bahwasanya ASEAN sangat menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN juga merupakan bentuk kerjasama di antara negara-negara anggota sebagai upaya penanggulangan ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang terjadi di Asia Tenggara, juga bukan merupakan suatu hal yang dapat dibiarkan begitu saja, di mana masalah tersebut dapat memberi dampak ke berbagai dimensi, seperti banyaknya tren jenis narkotika dan obat-obatan berbahaya yang tersebar rata di setiap negara-negara ASEAN, dan kasus pembudidayaan opium yang terjadi di Myanmar dan Laos menunjukkan bahwa level ancaman akibat penyalahgunaan narkoba yang sudah berada pada titik kritis hingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pada suatu daerah. Kerjasama ASEAN di bidang politik yang ketiga adalah mengadakan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi merupakan mengenai penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi ini dengan memulangkan orang-orang yang terjerat kasus kriminal di negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Kerjasama bidang politik yang keempat yaitu ikut serta dalam penyelesaian konflik regional ASEAN. Penyelesaian atau bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial merupakan upaya yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk kerjasama untuk mempertahankan stabilitas politik di negara-negara yang bertikai. Indonesia melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara melalui cara-cara berikut, yaitu pertama, menjadi tuan rumah JIM atau Jakarta Informasi Meeting. JIM merupakan pertemuan informasi yang diselenggarakan pada tahun 1988 sampai 1989 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Yang kedua, menjadi pemrakarsa dan tuan rumah penyelenggaraan IAFMM atau Informal Foreign Minister Meeting. IAFMM adalah pertemuan informasi para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2011. Pertemuan informal satu ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian, yaitu pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Yang keempat, mengupayakan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Muslim Moro sebagai bentuk penegakan hak, kebebasan beragama dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang kelima, mendorong Myanmar untuk lebih menghargai hak asasi manusia atau HAM antar etnis yang ada di negara terkait kasus kemanusiaan etnis Rohingya. Perbedaan kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Kegiatan ekonomi tersebut berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari, dan lain-lain. Contoh lain kegiatan produksi yaitu pihak penerbit buku. Mereka melakukan kegiatan produksi menambah nilai guna kertas dengan mencetak buku. Barang cetak sebagai buku yang berisi pengetahuan termasuk fungsi penambah nilai guna kertas yang mulanya kosong dapat dimanfaatkan lebih luas jika dicetak dalam bentuk buku. Dalam proses produksi usaha dikenal ada 3 hal utama yaitu input, proses, dan output. Input produksi. Input produksi adalah memasukkan bahan-bahan dari luar yang digunakan dalam proses produksi, lalu nantinya akan menghasilkan produk baru. Input produksi terdiri dari barang mentah dan barang setengah jadi. Barang mentah adalah barang yang sama sekali belum melalui proses pengolahan. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam bahan mentah yaitu hasil pertambangan, minyak bumi, emas, aluminium, dan sebagainya. Pertanian yaitu jagung, padi, kacang. Perkebunan yaitu teh, kopi, tembakau. Hasil hutan misalnya kayu, karet, dan rotan. Input produksi yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami beberapa proses pengolahan tetapi belum bisa dijadikan sebagai produk akhir untuk konsumen. Oleh sebab itu barang setengah jadi termasuk dalam pengolahan produksi sehingga dapat menghasilkan barang jadi untuk konsumen. Contoh barang setengah jadi adalah benang yang dapat diolah menjadi kain, lalu kain diolah menjadi pakaian yang dapat digunakan oleh konsumen. Proses produksi. Proses produksi merupakan suatu tahap di mana produk-produk itu diolah. Kemudian output produksi. Output produksi adalah hasil dari tahap pemrosesan produk yang berupa produk baru. Output produksi terdiri dari barang setengah jadi dan barang jadi. Barang setengah jadi. Sebagaimana pengertian barang setengah jadi dalam input produksi, dalam output produksi barang setengah jadi dihasilkan untuk selanjutnya diproses pihak produsen lain, sehingga barang jadi yang kemudian dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Output produksi yang kedua adalah barang jadi. Pada umumnya, output produksi termasuk dalam barang jadi yang langsung digunakan oleh konsumen. Contoh barang jadi diantaranya adalah kipas, televisi, kasur, karpet, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian barang hasil produksi barang atau jasa, misalnya bahan makanan, pakaian, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kerjasama bidang ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup sektor industri, cadangan pangan, dan kawasan perdagangan bebas.
Kerjasama ekonomi ASEAN termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerjasama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Impor dan ekspor di kawasan Asia Tenggara menjadi trending perdagangan. Pasalnya, bebasnya barang masuk dan keluar di zona antar negara ASEAN menjadi suatu perjanjian mutlak untuk menumbuhkan ekonomi antar negara. Barang impor dan ekspor di kawasan ASEAN tidak hanya berbatasan pada barang jadi, terlebih barang mentah dan setengah jadi merupakan komoditas utama dalam hal ini. Impor dan ekspor di kawasan ASEAN merupakan aktivitas yang mampu saling menyuplai kebutuhan dasar masyarakat di tiap warga negara. Ekspor ialah suatu kegiatan mengeluarkan barang dalam negeri ke luar negeri, sedangkan orang atau suatu perusahaan yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang untuk dapat dijual ke luar negeri disebut dengan eksportir. Impor ialah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Berikut adalah daftar barang impor dan ekspor oleh beberapa negara ASEAN. Negara Indonesia adalah negara pengekspor minyak bumi, karet, teh. Indonesia juga pengimpor gandum, beras, gula merah. Singapura, negara pengekspor tekstil dan bahan elektronik, dan Singapura adalah negara pengimpor karet, timah, dan minyak bumi. Sedangkan Malaysia adalah negara pengekspor sawit, karet, timah. Malaysia merupakan negara pengimpor kayu, mesin, dan alat transportasi. Sedangkan Vietnam mengekspor gula, karet, batu bara. Dan Vietnam adalah negara pengimpor minyak bumi, alat transportasi. Sedangkan Thailand adalah negara yang mengekspor beras, karet, gula, dan buah. Sedangkan Thailand mengimpor minyak bumi, mesin, dan semen. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang ini negara-negara itu tetap konsisten dalam menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Beberapa negara anggota ASEAN telah menyatakan siap menjadi penyedia cadangan pangan untuk keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Negara-negara ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Selain itu juga pembentukan Lembaga Persatuan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries atau CPOPC, serta kerjasama ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik industri tembaga di Filipina. Yang keempat, ASEAN Vaccine Project, yaitu produsen vaksin di Singapura.
Yang kelima, Rockselt Soda Ash Project, yaitu produsen abu soda di Thailand. Kerjasama bidang ekonomi yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut dengan AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapat fasilitas khusus. Hal itu merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Misalnya, tarif efektif bersama atau Common Effective Preferential Tarif yang hanya 5-10% per produk baik ekspor maupun impor. Kerjasama ini tentu bisa menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN. Yang kelima adalah Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO adalah bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk memperkokoh organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Secara tidak langsung, AFTA juga membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Sektor kerjasama ini tidak hanya berfokus pada produk komoditas, yaitu barang dagangan utama atau benda niaga seperti hasil bumi dan kerajinan setempat saja, tapi juga jasa. Sektor jasa yang berlaku cukup variatif, seperti transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Keberadaan AFTA berguna untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan biaya dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN.